Shalom dan selamat pagi untuk kita semua, Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Trisurya di program Lentera Anugerah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, Tuhan yang kebenar, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur pada hari ini bahwa Tuhan masih senantiasa menyertai kehidupan kami. Dan sebelum kami beraktivitas pada hari ini, kiranya firman Tuhanlah yang mengawali segala kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan yang merupakan pedoman dan juga penguatan bagi kami, itu boleh kami laksanakan melalui bantuan dari Roh Kudus. Kiranya Engkau berfirman bagi kami, sebab kami siap mendengar. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-27. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua, demikian firman-Nya. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah kesatuan sebagai tubuh Kristus. Bapak, Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kota Korintus merupakan kota yang terkenal pada masanya. Karena kota ini sangat berkembang, baik bidang perdagangan, baik dalam bidang perbankan, baik juga dalam pendidikan, bahkan juga di bidang industri. Sehingga mereka ini adalah orang-orang yang sukses, termasuk juga jemaat di Korintus. Dari kesuksesan mereka ini menimbulkan sebuah sikap kehidupan yang individual. Mereka egois dan juga bahkan mereka menutup diri. Bahkan juga mereka itu meremehkan orang lain dan tidak merasa membutuhkan orang lain. Nah, dari sikap kesombongan ini menimbulkan sebuah perpecahan di jemaat Korintus. Sehingga Paulus mengatakan kepada jemaat di sana tentang kehidupan mereka, yakni bahwa aku adalah golongan Apolos, aku adalah golongan Paulus, dan aku adalah golongan Kefas. Ini menunjukkan bahwa jemaat di Korintus itu merasa dirinya bukan bagian kesatuan dari jemaat sebagai tubuh Kristus. Mereka merasa dirinya adalah dirinya sendiri dan tidak membutuhkan orang lain. Sehingga ini merupakan sebuah nasihat dan juga teguran kepada jemaat di Korintus, bahwa kita sebagai jemaat Kristus adalah satu bagian dari tubuh Kristus, tidak terpisah. Bapak, Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, gambaran jemaat di Korintus ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita bergereja pada saat ini. Kita sering sekali merasa individual dalam gereja. Kita merasa egois dalam kehidupan bergereja. Bahkan kita juga merasa tidak membutuhkan orang lain di tengah-tengah kita dalam kehidupan berjemaat. Tentu kita harus menyadari sebagai jemaat Kristus bahwa siapapun dia, siapapun orangnya, tetap bagian dari satu tubuh dalam Kristus, tetap satu tubuh dalam kehidupan berjemaat. Sehingga antara kita dan yang lain itu ada sikap untuk saling membutuhkan. Nah, tentu bagaimana cara-cara kita untuk bisa merasakan bahwa kita ini adalah satu tubuh dalam Kristus. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah saling merasakan satu dengan yang lain. Bapak, Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saya mencubit tangan kiri saya, tentu ini juga yang dirasakan oleh mata saya. Ini juga yang dirasakan oleh kaki saya, karena merasa tersakiti pada bagian tangan kiri saya yang saya cubit. Nah, tentu sifat merasakan inilah yang dibutuhkan dalam satu jemaat. Ketika ada satu jemaat dalam gereja, dalam kehidupannya ada pergumulan, ada persoalan yang dihadapi, tentu kita sebagai jemaat yang lain juga merasakan. Bahkan juga berusaha untuk menolong, membantu,
apa yang dihadapi oleh jemaat tersebut. Itulah sebuah sikap saling merasakan dalam satu tubuh. Tapi terkadang kita lupa untuk merasakan akan pergumulan orang lain. Kita tetap berpendirian tidak mau tahu akan perasaan orang lain. Nah, tentu untuk menjaga kesatuan sebagai tubuh Kristus, kita harus senantiasa merasakan apa yang menjadi persoalan orang lain, karena kita adalah satu tubuh. Nah, yang kedua adalah saling membutuhkan. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun kita merasa tangan ini paling berfungsi, tapi tidak mungkin tangan ini dilakukan untuk berjalan. Tidak mungkin tangan ini digunakan untuk melihat, karena sudah ada tugasnya masing-masing. Untuk berjalan itu menggunakan kaki, untuk melihat menggunakan mata. Saling membutuhkan. Bahkan kelingking yang bagian terkecil dalam tubuh kita ini juga mempunyai tugasnya sendiri. Begitulah kehidupan kita sebagai jemaat. Walaupun kita melihat jemaat yang dalam kehidupan biasa-biasa saja, tentu dia juga mempunyai sebuah tugas penting dalam membangun sebuah persekutuan dalam satu tubuh. Sehingga tidak perlu kita untuk meremehkan, tapi bagaimana untuk tetap merangkul orang tersebut, karena kita semua saling membutuhkan sebagai satu tubuh dalam Kristus. Oleh sebab itu, kita harus menyadari siapapun kita pada saat ini, apapun jabatan kita, bagaimanapun bentuk kekayaan kita, bagaimanapun bentuk pendidikan kita, dalam satu tubuh sama dengan Kristus, kita tentu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tentu dengan dua cara ini yang kita lakukan dalam kehidupan berjemaat, kita boleh bersama-sama membangun sebuah tubuh Kristus untuk bisa berjalan bersama, untuk bisa melayani bersama, bersaksi bersama, bersekutu bersama. Dan itulah tugas kita pada saat ini, bahwa kita senantiasa harus bersatu dalam satu kesatuan sebagai tubuh Kristus. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita merangkul, menggandeng saudara-saudara kita untuk kita bisa melaksanakan tugas-tugas panggilan dari Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita dan juga memberikan pedoman bagi kita. Selamat beraktivitas dan selamat pagi untuk kita semua. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kiranya menjadi sebuah pedoman juga penguatan bagi kami. Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami pada hari ini. Biarlah segala aktivitas yang boleh kami jalani, Tuhanlah yang memberkati kami. Ampunkan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima berkat Tuhan. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mempunyai orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena kami kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan jadi saudara dengan wajahnya dan beri saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.